Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video ini dibuat waktu pagi, sedang ngopi. Yang kita mau bahas pagi ini adalah soal pemilu tepat waktu di tengah kecurangan. Penting bagi kita untuk memastikan pemilu tepat waktu, karena pemilihan umum menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar memang dilangsungkan 5 tahun sekali, dan masa jabatan presiden itu hanya dalam periodik 5 tahun menurut pasal 7. Kalau kemudian ditunda pemilu, maka terjadi otomatis kekosongan jabatan presiden, begitu ya. Tidak bisa serta-merta presiden yang ada saat ini mendaku dirinya sebagai presiden, kecuali dia otoriter, begitu ya. Dan ini pilihan yang sangat pahit di tengah pembicaraan soal demokrasi dan cita-cita demokrasi konstitusional yang kita impi-impikan di masa reformasi. Oleh karena itu menurut saya ya ini bicara soal kesadaran ya, berkonstitusi, berpemilu. Oleh sebab itu mari kita pastikan pemilu itu tepat waktu, tidak lagi mengumbar pilihan-pilihan soal menunda keadaan ekonomi dan kondisi yang membutuhkan seorang presiden yang ada saat ini. Tidak bisa. Sekalipun dia presiden terbaik dalam sejarah, terbaik yang tidak bisa diikuti oleh pendahulunya dan yang akan mengikutinya pun, dia harus diganti, masa jabatannya sudah habis. Ini pilihan untuk menjaga bangsa ini tidak mengkultuskan individu, tapi memastikan setiap anak bangsa berhak untuk kemudian berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk menjadi presiden, dan meyakini bahwa proses pergantian presiden kepada presiden yang baru adalah pilihan konstitusional terbaik dibandingkan memperpanjang masa jabatan. Karena presiden itu beda dengan raja, maka dia harus dibatasi, kecuali merasa raja, begitu ya. Nah, problematika kenapa kita harus memastikan pemilu tepat waktu 5 tahun sekali di tengah keguncangan kecurangan penyelenggara pemilu, ini perlu menjadi perhatian bahwa pelaku kecurangan, yaitu para penyelenggara, tidak punya korelasi dengan cerita penundaan pemilu. Malah tujuan kita menyampaikan ada penyelenggara yang curang itu untuk memastikan ketepatan pemilu berlangsung dengan baik, bukan dengan kepentingan penyelenggara yang curang. Karena penyelenggara curang bukan tidak mungkin dia akan bekerja untuk penundaan pemilu dan lain-lain. Dan sekali lagi tidak ada kaitannya menyampaikan kecurangan penyelenggara dengan proses kepastian penyelenggaraan pemilu 5 tahunan. Sebab bagaimanapun proses 5 tahunan itu dilangsungkan, kalau dengan kecurangan kita juga rugi. Kalau kemudian pemilu ditunda, itu adalah bagian dari kecurangan itu sendiri. Oleh karena itu, ini kaitannya adalah memastikan pelaku kecurangan diberhentikan dan memastikan pemilu yang berlangsung 5 tahun sekali itu berlangsung jujur, sehingga sesuai dengan azas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, keterbukaan, yang menjadi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik, gitu ya. Oleh karena itu, bagi saya, bagi teman-teman
masyarakat sipil yang mengawal agar pemilu ini berlangsung bersih adalah memastikan penyelenggara curang dihukum, memastikan pemilu 5 tahunan kita berlangsung tepat waktu, tidak dengan dicurangi, betul-betul bisa mencapai keinginan kita soal demokrasi konstitusional melalui pemilu yang baik, di mana rakyat betul-betul bisa terwakilkan dengan penyelenggara pemilu yang melangsungkan pemilu yang baik, karena hasilnya adalah perwakilan yang baik pula. Jadi tidak ada kita berkeinginan untuk mundur mempermasalahkan kecurangan penyelenggara agar mereka bisa melangsungkan pemilu 5 tahun. Kita tidak rela walaupun pemilu dilangsungkan 5 tahun tapi penuh kecurangan karena penyelenggaranya curang. Kita harus pastikan pemilu 5 tahun dan memastikan juga penyelenggara yang akan melakukan pemilihan itu betul-betul punya etikat baik melindungi pemilu kita. Ini semakin hari semakin terungkap ya, kecurangan ini. Publik harus bersuara, teman-teman media yang menjadi pilar kelima demokrasi, jangan sungkan-sungkan mengkritik penyelenggara pemilu. Jangan pikirkan program election channelnya yang bekerja sama dengan KPU. Kalau mereka curang lalu kemudian tidak mau melanjutkan program ke channel-channel media atau kerjasama dengan media lain, jangan dipedulikan ancaman mereka tidak akan bekerja sama melalui election channel itu. Yang paling penting adalah memastikan kedaulatan masyarakat, publik, dan pemilu yang bersih. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melindungi pemilu kita. Kita lindungi juga proses pergantian kekuasaan. Kita hormati kekuasaan yang sudah berlangsung saat ini dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Kini waktunya kita berpemilu mencari pemimpin yang baru. Mari melalui proses yang bersih dan mendidik masyarakat. Mari kita kawal, pekerjaan kita banyak di pemilu. Harusnya penyelenggara yang curang bukan bagian dari pekerjaan itu. Mestinya mereka sudah pasti terjamin bersih, baik begitu ya. Pekerjaan kita ke depan adalah bagaimana menata dapil yang lebih baik, yang proporsional, yang profesional, yang sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Pekerjaan kita sudah berat karena ini menyangkut kemaslahatan kita bersama. Kita ngawal pemilu bersama-sama. Rakyat tidak boleh lagi dibebani dengan penyelenggara yang curang. Kita sudah harus berdebat, berdiskusi program siapa yang terbaik dan kenapa harus kita pilih mereka. Dan mestinya itu menjadi diskusi yang menarik, bukan diskusi yang memecah belah. Jangan khawatir, publik cerdas kok. Publik tidak terpecah belah. Yang memecah belah kita adalah politisi yang tidak punya program yang baik, sehingga mereka membentrok-bentrokkan kita dengan berbagai peristiwa, berbagai hal, berbagai isu yang membangun polarisasi. Padahal sesungguhnya kita mau diskusi soal program, visi misi, dan kerja mereka begitu ya. Jangan kemudian kita terpancing dengan isu-isu yang lain. Mari kita fokus bersihkan penyelenggara, bersihkan pemilu kita. Mari tepat waktu berpemilu. Terima kasih. Assalamualaikum.